Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kami masih bersama dengan Pak Iwan, kemudian juga ada Pak Rian, dan sudah bergabung juga melalui telekonferensi ada Pak Raden Pardede. Pak Raden, saya langsung saja, kita sudah di segmen terakhir. Kuantitative easing yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia ini cukup diapresiasi juga, terutama oleh para pelaku usaha dan juga pihak perbankan gitu. Tapi pertanyaan besarnya tadi adalah persoalan bagaimana akhirnya tetap kita menjaga agar likuiditas ini tetap terjaga dan juga bisa mengatasi resesi yang kita takutkan gitu. Ya, kalau saya melihatnya masalahnya bukan di likuiditas sebetulnya. Jadi permasalahan utama sebetulnya adalah di credit risk, risiko kredit. Kenapa bank tidak mau memberikan kredit kepada sektor real adalah sebetulnya bukan di likuiditas. Bank itu punya likuiditas. Jadi jangan salah, LDR kita kan sudah turun karena bank tidak memberikan kredit. Kenapa bank tidak memberikan kredit? Karena ada risiko kredit yang tinggi sekarang ini. Ya. Jadi kalau kita lihat sekarang, memang pemerintah mencoba merubah sekarang. Waktu itu kan di dalam peraturan pemerintah itu mereka membuat lebih rumit dengan buat bank peserta, ada bank pelaksana, ujungnya bank peserta itu tidak mau memberikan ke bank peserta, kemudian bank peserta itu tidak mau memberikan kepada bank pelaksana, dari bank pelaksana ke nasabah. Sekarang itu dimudahkan melalui perubahan dari PP 23 namanya itu. Nah, itu dimudahkan dengan sudah pemerintah akan menempatkan dana langsung ke bank. Bank umum mitra namanya, bukan lagi bank pelaksana, bank peserta dibuat rumit. Dan pada saat yang sama, khusus untuk kredit-kredit UKM, bahkan untuk kredit korporasi juga akan ada jaminan. Akan ada program penjaminan dari pemerintah. Jadi akan sederhana, ada dana yang relatif murah, pada saat yang sama akan ada penjaminan. Oke, bagaimana akhirnya kita bisa memastikan implementasinya agar ini juga bisa mencegah resesi di Indonesia, Pak Raden? Implementasinya ini adalah sebetulnya kita akan lihat dalam 1-2 minggu ini pemerintah akan menempatkan dana sebagaimana waktu itu penempatan dana yang dibuat pemerintah kepada Bank Himbara kan. Kali ini tidak lagi hanya kepada Bank Himbara. Sebab Bank Himbara itu kan terbatas sebetulnya yang mereka bisa tolong. Kali ini pemerintah bersama Bank Indonesia akan memberikan fasilitas ini, tentu bukan Bank Indonesia langsung, tapi melalui Menteri Keuangan. Menteri Keuangan akan menempatkan dana itu di banyak bank nanti. Kemudian bank ini kemudian akan menyalurkan kredit. Nah, kredit modal kerja ini tadi itu kemudian akan dilakukan penjaminan. Kalau dia UMKM akan penjaminan oleh Askrindo dan Jamkrindo. Sedangkan kredit korporasi konon Kementerian Keuangan akan melakukan penjaminan juga melalui LPII dan juga PII yang dikonversi nanti menjadi seperti Askrindo dan Jamkrindo tadi itu. Dengan seperti itu harapannya dana yang akan disalurkan oleh Bank Indonesia lewat Kementerian Keuangan ini ke bank tadi itu, dia akan cepat bergulirnya. Karena tadi itu persoalan kredit risknya itu sudah diatasi. Sebab yang saya katakan juga dari tadi, persoalannya adalah bukan di liquidity, tetapi lebih ke arah kreditnya. Oke, baik. Pak Raden, terima kasih untuk input dan juga waktunya bersama kami di Hot Ekonomi. Saya masih melanjutkan perbincangan bersama Pak Iwan dan juga Pak Rian. Mungkin saya minta tanggapan Pak Iwan dulu terkait tadi apa yang sudah disebutkan oleh Pak Raden, closing statement mungkin karena waktu kita tidak banyak. Iya, tadi kan saya sudah katakan ya bahwa kalaupun ada likuiditas, kan bank itu tidak bisa dipaksa untuk menyalurkan. Sepanjang memang dia merasa tidak ada usaha yang visible, ya kan begitu. Ya. Kalau kemudian di rakyatnya memang susah, bagaimana dia mau kasih kredit gitu. Dan rakyat tidak bisa dipaksa juga untuk pinjam, karena dia juga tidak ada usaha yang kira-kira bagus gitu. Kecuali dia sebenarnya yang paling penting itu untuk recovery bagi mereka yang terdampak ya, untuk memulai usaha baru.
ya usaha kembali, ya adaptasi new normal itu, untuk dia memerlukan modal kerja. Yang seperti itu yang kita bisa lakukan. Terutama kalau kita bicara UMKM, ya UMKM itu portofolionya sudah 1.150 triliun. Itu lebih dari 50%, hampir 60% itu untuk modal kerja, ya bukan investasi ya. Ternyata itu sudah dimakan. Jadi kalau dia mau mulai lagi kan memerlukan modal kerja gitu. Nah, ini saja nanti yang. Tapi sekali lagi ya, saya lebih cenderung bagaimana tadi dari sisi segera menyemprot, dari sisi stimulus dan APBN yang lambat itu supaya segera ada uang di rakyat, itu yang penting. Baik, Pak Rian, tadi dikonfirmasi oleh Pak Raden bahwa ini permasalahannya bukan likuiditas tapi adalah resiko kredit. Tapi bagaimana kunci utamanya agar kita juga bisa tetap bertahan begitu dari persoalan likuiditas dan juga resesi ini? Menguatkan yang disampaikan oleh Pak Raden, memang di perbankan sekarang ini likuiditas tidak lagi menjadi isu. Dari sisi supply side, yaitu penyedia dana, itu tidak ada masalah. Tapi problemnya tadi sampaikan, mungkin untuk segmen kredit middle up, artinya level korporasi menengah ke atas, itu di sisi risiko kreditnya memang masih membayangi. Nah, ini membuat perbankan itu agak gamang di tengah situasi yang sedang tidak kondusif. Tapi sebaliknya di sisi UMKM-nya, jujur harus kita sampaikan bahwa perbankan itu udah istilahnya itu available. Masalahnya mungkin UMKM tadi sedang sibuk dengan tindakan-tindakan restrukturisasi NPL-nya, restrukturisasi kreditnya, sehingga mereka tidak datang ke bank. Ini fakta yang di lapangan. Jadi saya ulang, untuk yang segmen menengah ke atas, memang dari sisi perbankan kita melihat ada potensi risikonya di tengah situasi yang belum favorable saat ini. Tapi di sisi UMKM-nya, mereka sebagian besar masih sibuk menyelesaikan restruct-nya. Nah, maka dengan adanya insentif dari pemerintah, disampaikan ada PMK nomor 70 tahun 2020, kemudian diperkuat dengan PMK 71 ya mengenai program penjaminan untuk UMKM, diperkuat lagi dengan adanya PMK nomor 85 garing 2020 tentang insentif suku bunga kepada UMKM. Mudah-mudahan ya ini memberanikan keberanian dari sisi perbankan sebagai supplier pinjaman. Di satu sisi target market UMKM-nya juga mereka lebih berani ya untuk datang ke bank-bank untuk mengajukan satu penambahan fasilitas kredit maupun mereka untuk top up. Nah, ini dan kemudian karena ada tadi yang PMK 71 kan ada program insurance-nya, yaitu garansi dari PT Jamkrindo maupun dari PT Askrindo. Hanya tadi catatan Pak Raden betul, barangkali untuk yang level corporate atau wholesale, mungkin untuk mengurangi kegalauan dari perbankan, mungkin perlu semacam proteksi ya, seperti sebagaimana kredit itu diberikan kepada UMKM karena diproteksi oleh Jamkrindo maupun oleh Askrindo. Itu catatan saya. Baik, terima kasih Pak Rian untuk inputnya dan juga waktunya bersama kami dalam Hot Ekonomi. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Poppy Zaidra. Selamat malam, sampai jumpa.